Halo masyarakat, kita sudah berada di Terminal Cicahem. Tujuan kita hari ini, kita akan ke Cibiru. Nah, dari Cicahem ke Cibiru ini pagi-pagi. Nah, di depan ada terminal. Ada terminal Cicahem, ada jembatan ya, yang suka dipakai Kang Mus untuk mengawasi anak buahnya di terminal ini. Nah, terminal Cicahem. Terminal ini sudah cukup lama. Ya. Cuma sekarang sudah mulai meredup. Sejak COVID-19 itu sekarang sudah meredup ya trafiknya, dan rencananya akan dirubah ya menjadi pangkalan bis kalau nggak salah. Jadi yang bis-bis sekarang ada di Cicahem itu akan dialihkan ke terminal Lewi Panjang. Kalau sekarang kan yang ke arah timur itu dari terminal Cicahem, yang ke arah barat dari terminal Lewi Panjang. Nanti enggak. Jadi semua ke arah manapun bisnya dari terminal Lewi Panjang. Kalau terminal Cicahem ini sudah ditutup nanti ya. Udah nggak tahu sudah atau baru mau ini. Soalnya beritanya sudah muncul dari tahun lalu, tapi kayaknya masih ada bis gitu yang mangkal di situ. Nggak tahu ya, mungkin belum sepenuhnya. Ya, terminal Cicahem itu melegenda. Sampai difilmkan, filmnya itu judulnya Preman Pensiun. Walaupun ditulisnya ini bukan cerita sebenarnya, walaupun Preman Pensiun itu menulis bahwa cerita itu hanya cerita fiktif, kalau ada kesamaan tokoh dan tempat ya itu tidak sengaja. Menurut saya film itu ada benernya. Jadi tidak semata-mata membuat film kalau tidak ada idenya. Ya, ide itu ya muncul dari kejadian yang sudah terjadi. Sehingga sebenarnya dulu memang ada hal yang kayak gitu itu di Cicahem itu. Ya sebenarnya sih sampai sekarang ya. Sampai sekarang itu sebenarnya. Tapi ya udahlah, saya tidak mau terlalu banyak bahas, nanti banyak yang ngamuk itu. Sebenarnya Preman Pensiun itu ya bukan kejadian zaman dulu, tapi ya kejadian zaman sekarang sih sebenarnya itu. Walaupun menggunakan nama orang di zaman dulu. Kejadiannya sih dari dulu sampai sekarang ada. Sudahlah, Cicahem cukup segitu aja lah. Nanti banyak yang marah ya. Nah, di depan kita akan melalui daerah Pasir Impun ya. Pasir Impun. Impun itu nama ikan yang kecil-kecil itu loh. Ya kalau orang Inggris nyebutnya baby fish. Ikan yang kecil-kecil itu impun namanya. Kalau pasir apa ya namanya ya? Mungkin dataran ya. Dataran gitulah. Impun yang banyak impun ya. Kayaknya sih memang banyak impun ya. Saya pernah ke sana, terus saya melihat selokannya tidak sengaja, itu ada impunnya. Entah kebetulan atau memang Pasir Impun itu dinamai ada impun-impunnya karena memang banyak impun baby fish itu. Embo ya. Nah, namanya juga nggak tahu ya cerita sejarah sebenarnya. Ya cuma nerka-nerka aja. Ini jalannya bagus, terus besar, nggak macet. Kalau sekarang, ya kalau hari Senin ya ini macet ini. Hari Senin pagi, Selasa pagi,
Karena kalau hari Sabtu itu banyak yang libur, ada yang kerja. Yang kerja banyak, tapi yang libur juga banyak. Seperti anak sekolah nggak masuk, terus ya pegawai negeri juga nggak masuk. Yang masuk kerja ya pegawai swasta ini banyaknya ini, sama pegawai freelance. Nah, ini Pasir Impun ke kiri nih. Nah, kita tidak akan ke Pasir Impun ya. Kita akan lurus menuju ke Ujung Berung, tujuan akhir Cibiru. Nah, Ujung Berung. Nah, Ujung Berung, wah ini sejarahnya panjang ini kalau Ujung Berung. Karena merupakan pusat peradaban dari zaman dahulu. Jadi dulu Ujung Berung itu luas. Dari Cipaganti kalau nggak salah ya, di daerah deket-deket Paster sana, Cipaganti, sampai ke Parakan Muncang, itu namanya Ujung Berung. Wah, apa? Itu kan luas kan? Ujung Berung. Terus batas selatannya itu di Krapyak. Krapyak itu yang sekarang namanya Dayakolot. Itu dulu Krapyak itu. Tuh kan? Namanya apa ya? Sudah nggak dipakai, nggak tahu kenapa ya. Jadi Ujung Berung itu luas, termasuk ini Pasir Impun ini juga bagian dari Ujung Berung dulu ya. Termasuk Cicahem tadi bagian dari Ujung Berung dulunya. Kemudian ya penataan kota Bandung sehingga ya dipecah-pecah. Malahan sekarang Ujung Berung menjadi kecil. Alun-alunnya aja walah sempit. Sudah sempit, macet, berantakan lagi. Wah, ini kita ke arah barat ya. Wah, salah ini. Ke arah barat kita jadi melawan matahari. Jadi sinarnya jadi melawan matahari ya, silau ya. Nah, melawan matahari kita. Nah, tidak jauh lagi di sini ada SMA penuh cerita, penuh kenangan. SMA 24 yang cukup terkenal. Boh, saya nggak mau bahas itu. Dan ke depannya lagi, nah mana sih SMA itu? Oh ini nih, SMA favorit ini di daerah sini. Oh, di depan itu ada mau bangun apartemen kok nggak jadi ya? Jadi kerangkanya tok. Ini ada pangkalan ojek Cijambe. Nah, kita sebenarnya bisa ke Lembang lewat sini. Cijambe ini bisa ke Lembang. Terus lewat Ujung Berung juga bisa ke Lembang. Jadi semua pangkalan ojek yang dari Cicahem sampai Cibiru sana, bahkan sampai Cileunyi sana, ke atasnya ketemu semua. Saya juga kaget ketika mengetahui kenyataan
Nah, yang lebih mencengangkan lagi, Ujung Berung ini adalah kiblatnya musik cadas. Wah, ngeri kan? Yang namanya dulu pusat peradaban. Jadi musik-musik cadas itu sebenarnya kiblatnya di Ujung Berung ini. Ya walaupun saya nggak tahu ya di sebelah mana. Yang saya tahu cuma apa tuh? Ujung Berung Rebel. Dan Ujung Berung ini dulu termasuk ya pusat peradaban dan keramaian ya. Terbukti dengan adanya pasar, alun-alun, dan bioskop. Kita cerita bioskop lagi. Jadi di Ujung Berung itu dulu ada bioskop. Namanya kalau nggak salah itu Astor. Nama bioskopnya itu Astor. Sekarang sudah nggak ada. Itu ditutup belum lama, sekitar tahun berapa ya, mungkin tahun 2010 kali ya, mungkin loh ya, karena terakhir saya nonton di sana itu tahun 2008 saya masih pernah nonton di sana. Ya entahlah bubarnya kapan, mungkin 2009 atau 10 mungkin. Sekarang sudah tinggal kenangan. Nah, ini ada belokan ke kanan itu ke jalan rumah sakit. Tembusnya ke sana ke Gede Bage sana. Nah, karena kita lurus, ya kita sekarang ketemu dengan alun-alun Ujung Berung. Nah, ini loh alun-alunnya, itu ada menara masjidnya. Nah, alun-alunnya di sini pusat keramaian. Oh, kita akan ke Cibiru lurus. Nah, di sini kita bakalan mulai macet. Karena ada ini nih, ada pertigaan Ujung Berung ini yang bikin macet ini. Nah, terus di depan ada pasar. Di pasarnya juga ini bikin macet. Ini sebenarnya dua lajur ini mobil. Tapi yang jalan cuma satu. Karena dipakai parkir motor. Nah, ini susah nih ditertibkan, ini susah. Sudah berapa bupati, sudah berapa gubernur, lah tetap aja gini. Tetap gini, tetap. Gak susah nih, tertibnya susah. Karena orang juga nggak mau kalau parkir jauh-jauh. Ya gimana, susah lah. Karena ini bukan sekedar tukang parkir, tapi sudah menjadi gurita bisnis yang besar deh sebenarnya. Gitulah, gak mau ngomongin itu ya. Nanti ditandain lagi lah, males. Pasar Ujung Berung, pasarnya ya segini-gini aja dari dulu sebenarnya. Lumayan kurang tertata ini. Nah, ini Astor dulu ini sebelah sini, sebelah kiri. Gedungnya sih masih ada ternyata ya. Walaupun sudah berkarat itu. Gak tahu dalamnya jadiin apa. Karena sekarang bioskop cuma jadi cuma ada berapa ya? 2 kayaknya nih. Di Bandung ini, di Bandung lah ya. Gak tahu saya ada berapa. Cuma yang sering terdengar cuma CGV, CGV, CGV apa ya, CGV sih ya, sama aja lah ya. Terus sama XXI. Gimana tuh bacanya? XXI. Kok XX1? Apalah, bolah, ya itulah pokoknya.
ada yang senam, ibu-ibu banyak banget ini di depan ini nih, Superindo Ujung Berung. Nah, kita sudah melewati daerah Ujung Berung. Ini ada belokan ke kiri kemana ini? Ke agrowisata Pasanggerahan Ujung Berung. Oh, agrowisata. Agro itu kalau nggak salah ya semacam-macam pertanian ya. Banyak soalnya, banyak pertigaan ke kiri, pangkalan ojek ke kiri banyak ini. Dari Cicahem tadi sampai Cilenyi sana itu banyak. Dan ke arah Gunung Manglayang semua, ke puncak gunung. Nah, katanya dulu Ujung Berung itu asal kata namanya itu dari apa ya? Ujung Berung itu kalau nggak salah hawa nafsu. Jadi katanya si Sangkuriang itu yang gagal menikahi ibunya bertempat di situ di Ujung Berung mungkin ya. Dan Gunung Manglayang itu adalah selendang, Gunung Tangkuban Perahu adalah perahu. Gak masuk akal sih. Tapi yo nggak tahu lah. Saya kok lebih ke nggak masuk akal ya. Ya itu menurut saya sih cuma cerita aja. Cerita yang dibuat untuk memberikan informasi bahwa menikahi ibu sendiri itu tidak boleh. Apapun ceritanya, apapun alasannya, gimana pun keadaannya itu tidak boleh terjadi. Ya saya sih lebih ke situ. Kalau tentang Tangkuban Perahu itu adalah Gunung Tangkuban Perahu itu adalah perahu yang terbalik, kemudian Gunung Manglayang adalah selendang. Terus ada lagi yang gunung apa itu yang katanya itu bekalnya Sangkuriang loh. Terus Sangkuriangnya itu sebesar apa? Ya, kurang masuk akal sih kalau di saya. Tapi cerita itu terus ada. Dan ada yang meyakini. Nah, kita sudah hampir sampai ke daerah Cibiru ya. Oh, ada SIM keliling di sini di Borma Cipadung. Cibiru itu terkenal dengan kampus IAIN kalau dulu, sekarang sudah menjadi UIN. Yang tadinya Institut Agama Islam IAIN Negeri. Institut Agama Islam Negeri berubah menjadi Universitas Islam Negeri. Yo bedanya kalau institut itu khusus. Jadi yang mempelajari tentang Islam tok gitu. Menjadi universitas menjadi lebih universal. Jadi semua ilmu pengetahuan dibikin ada di situ. Sekarang gitu. Perbedaannya institut dan universitas. Ya kalau nggak salah ya kalau nggak salah bener. Sudah, tapi belum. Nah, ini ada belokan ke kiri itu ke Cipadung. Ke Gunung Manglayang sana juga. Nah, di depan ini ada UIN, Universitas Islam Negeri. Oh, ini kalau wisuda, walah, di sini macet ini. Oh, Universitas Islam Negeri Bandung. Ya dibanding 20 tahun yang lalu ya ada kemajuan lah UIN Bandung. Bahkan kampusnya sekarang sudah 2. Ada di Cimincrang sana satunya lagi. Ya, kita
kita sudah sampai Bundaran Cibiru. Ini kita sudah sampai Bundaran Cibiru ya. Nah, kita cukup sampai di sini aja. Terima kasih sudah mengikuti ya. Sehat-sehat selalu. Selamat sampai tujuan. Semoga bahagia. Terima kasih ya. Wassalam.